Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata, arus. Saudara-saudari yang saya hormati, tepat 3 tahun yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Komando Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, melepas jangkar dan membentangkan layar kapal bernama Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kapal ini kemudian menjelajahi ribuan pulau di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Semua lini pendidikan didorong untuk siap beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman yang begitu dinamis. Ada jenjang pendidikan yang melesat bersama kapal Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ada juga yang berlayar dengan kecepatan sedang. Bahkan ada juga yang berlayar pelan. Namun, semuanya bergerak, tidak ada yang berhenti. Meski itu kapal kecil maupun besar, semuanya bergerak maju menuju pelabuhan tujuan untuk mengantar para penumpang, yang tak lain adalah siswa-siswi dan juga para mahasiswa-mahasiswi kita. Ada kapal yang melesat sejak awal, ada juga yang baru meninggalkan pelabuhan. Satu persatu kapal itu bergerak, menghadang kencangnya angin dan tingginya ombak di lautan luas. Saudara-saudari yang saya muliakan, pidato yang digaungkan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi melalui momen Hari Guru Nasional yang baru saja kita peringati pada 23 November 2022 membangunkan kita dari tidur panjang di dunia pendidikan. Dalam pidato Pak Menteri dituturkan bahwa kita harus bergegas meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kita mesti membakar semangat yang ada dalam diri kita agar dapat berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaharuan yang membawa kita melesat ke masa depan. Tidak mudah memang untuk merealisasikan tugas ini, khususnya bagi kita guru dan dosen. Apalagi dengan kondisi mental generasi milenial yang saat kini yang begitu beragam. Oleh sebab itu, kita sebagai dosen khususnya harus berani ambil risiko dan profesional dalam menyikapi perubahan meski itu mengganggu kenyamanan kita. Sebab jika kita terlalu merasa nyaman, apalagi berada di zona nyaman, besar kemungkinan kita tidak akan mengalami perubahan. Saudara-saudari yang saya banggakan, kita patut berterima kasih dan bersukacita pada pondasi dasar yang diletakkan oleh Bapak Pelopor Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kumpulan frasa bak mantra yang dilontarkan Pak Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Kemudian kumpulan frasa ini dimateraikan dalam filosofi pendidikan di Indonesia. Hal ini dimaknai bahwa yang namanya pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Filosofi ini juga yang menjadi benih awal Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam mengemas setiap program-programnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
memfasilitasi perguruan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama 3 semester di luar program studi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, antara lain kegiatan pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, kampus mengajar, magang bersertifikat Kampus Merdeka, studi independen bersertifikat Kampus Merdeka, kewirausahaan Kampus Merdeka, penelitian Kampus Merdeka, kemanusiaan Kampus Merdeka, pembangunan desa Kampus Merdeka, dan program-program lain yang ditetapkan kementerian. Setujukah Anda bahwa ide brilian dalam setiap rangkaian kegiatan yang diusung Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah seyogianya didukung oleh setiap sivitas akademika untuk mencetak generasi hebat? Saudara-saudari yang saya hormati, dunia memang selalu berkembang secara tidak terduga. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa telah mengubah berbagai tatanan dunia ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Dunia di abad ke-21 berkembang sangat pesat karena perkembangan teknologi dan informasi, serta komunikasi, dan kemajuan teknologi yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, revolusi yang ditandai dengan teknologi yang sangat canggih, seperti kecerdasan buatan, internet, robotika, dan realitas virtual mengubah ekonomi, sistem sosial, dan politik dunia. Perkembangan dan kemajuan ini tidak hanya mengubah sistem ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga mengubah sistem pendidikan. Kondisi ini tentunya mengharuskan perguruan tinggi melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka mengembangkan kompetensi lulusan. Capaian pembelajaran lulusan juga harus mampu menjawab tantangan perubahan zaman tersebut. Upaya meningkatkan kualitas lulusan tidak hanya dilakukan melalui berbagai perbaikan kurikulum, melainkan juga metode dan media pembelajaran. Tidak hanya perkuliahan dalam kelas, melainkan juga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas. Nah, konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program MBKM ini memberikan ruang belajar lebih luas secara bebas bagi mahasiswa dalam rangka mengembangkan kompetensi diri dan sesuai dengan passion yang diinginkan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga memfasilitasi hak belajar mahasiswa untuk mendapatkan materi pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, melainkan melalui praktik atau kerja di luar kelas. Berbagai keterampilan atau skill yang akan didapatkan secara langsung oleh mahasiswa, selain belajar di prodi yang sama di perguruan tinggi berbeda, di prodi berbeda di dalam kampus yang sama atau beda kampus, maupun melalui kegiatan di luar kampus. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu secara bebas dan mandiri menentukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan kapasitas diri. Saudara-saudari yang saya muliakan, di tengah-tengah kobaran semangat pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, tentunya tidak pernah terlepas dari isu-isu miring dari berbagai pihak yang kurang memiliki orientasi pelayanan. Tidak ada tip pada perubahan zaman, belum siap berkompetitif, minim kemauan untuk meningkatkan kompetensi, dan tentunya miskin jiwa akuntabel serta loyalitas terhadap tanggung jawabnya. Saya sendiri berprinsip bahwa lebih baik energi dan waktu yang digunakan untuk mengeluh, menyangga, dan berprotes digunakan untuk bekerja dan merealisasikan cita-cita
mencetak generasi hebat melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Bukankah energi yang dikeluarkan untuk mengeluh dan bekerja memiliki kapasitas yang sama? Jadi, sebaiknya gunakan energi tersebut untuk hal yang positif dan membangun. Saudara-saudari yang saya banggakan, melalui momentum peringatan Dies Natalis Universitas Palangkaraya ke-59, saya mengkonklusikan 3 hal yang sebagai pengingat bersama untuk mewujudkan harapan kita melalui tugas dan tanggung jawab sebagai dosen maupun mahasiswa atau mahasiswi untuk kita menuju generasi hebat pionir bangsa. Pertama, mari kita melahirkan mahasiswa atau dosen yang inovatif, kreatif, mampu beradaptasi, ilmuwan, serta mengayomi masyarakat melalui tujuan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berkontribusi nyata melalui kolaborasi Tridharma perguruan tinggi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan mempercepat kita sampai pada pelabuhan pendidikan Indonesia, yakni pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas, dan memerdekakan. Kedua, mari kita ciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul, khususnya di perguruan tinggi, sebab perguruan tinggilah yang lebih dekat untuk disambut dunia kerja. Dunia kerja yang menginginkan para pekerjanya yang memiliki sumber daya manusia unggul untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaatkan setiap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini untuk bisa memacu kita berkontribusi menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul terhadap pembangunan Indonesia. Dan ketiga, mari bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk membumikan ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai jalan memenangkan masa depan Indonesia. Tidak mudah memang, khususnya dalam menyelaraskan budaya, kelembagaan, dan tata kelola komunikasi di setiap stakeholder. Kita hanya perlu memulai dahulu, meletakkan kepentingan, kebutuhan, dan harapan generasi hebat penerus bangsa di atas kepentingan pribadi para pemangku pendidikan. Akhir kata, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan keniscayaan yang tak terelakkan dan sungguh menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan generasi hebat di masa kini. Gaungkan dan aksikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka agar tidak hanya menjadi artefak yang dikenal di masa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UPR Jaya Raya. Terima kasih.